Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin. Selamat bergabung dalam acara webinar buku pendidikan Kemdikbudristek episode 3, Ngobrol Seru Buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMA MA kelas 10. Yang terhormat Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk nama di Zoom ini menggunakan format nama dan instansi, contohnya seperti nama Zoom saya ya Bapak Ibu ya, Kartika_Pusbook. Mohon izin Bapak dan Ibu selama acara berlangsung, mohon mengaktifkan kamera karena selama acara akan dilakukan dokumentasi. Perkenalkan, saya Kartika selaku moderator beserta rekan-rekan tim teknis Pusat Perbukuan yang turut menyelenggarakan webinar ini. Pertama-tama, marilah mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama, sambutan dari Bapak Supriyatno, SPD MA, selaku Kepala Pusat Perbukuan. Yang kedua, paparan mengenai penyesuaian capaian pembelajaran dan paparan mengenai buku ilmu pengetahuan sosial SMA MA kelas 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Oktaviana selaku pengembang capaian pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah sesi ketiga, sesi tanya-jawab. Acara webinar kali ini bertujuan untuk: 1. Memperkenalkan buku pendidikan terbitan Kemdikbudristek. Yang kedua, mensosialisasikan kebijakan terbaru dan perkembangan dalam bidang buku pendidikan. Yang ketiga, memfasilitasi diskusi antara pengguna serta penulis mengenai cara-cara efektif menggunakan buku pendidikan dalam proses belajar mengajar. Bapak dan Ibu hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan demi kelancaran kegiatan kita, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pusat Perbukuan adalah sebuah lembaga di bawah BSKAP, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Undang-Undang 3 2017 bahwa Pusat Perbukuan mengemban amanat untuk menyelenggarakan perbukuan yang bermutu, murah, dan merata. Pusat Perbukuan mengemban tugas untuk melakukan penyusunan, penilaian, pengawasan, pembinaan SDM perbukuan, dan pengembangan sistem informasi perbukuan. Dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, Pusat Perbukuan telah menyediakan buku teks pelajaran maupun buku non-teks pelajaran. Dapat diakses melalui platform buku.kemdikbud.go.id. Untuk buku-buku dalam format cetak, satuan-satuan pendidikan dapat menyediakan bukunya melalui platform Siplah. Jadi, Sobat Sibi sudah baca buku apa hari ini? Bapak dan Ibu hadirin, langkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan Kepala Pusat Perbukuan, Bapak Supriyatno. Kepada Bapak Supriyatno, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bu Sari selaku narasumber pada malam hari ini. Ini adalah webinar yang ketiga ya, episode ketiga yang diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan dalam rangka untuk memperkenalkan buku-buku teks pelajaran yang telah diterbitkan di Pusat Perbukuan sebagai fasilitasi dari implementasi kurikulum Merdeka.
Bapak dan Ibu para peserta webinar yang kami hormati, Pusat Perbukuan sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan penyusunan buku dan buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMA MA kelas 10 ini eh, telah digunakan di seluruh satuan-satuan pendidikan dan telah mengikuti atau mengacu kepada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap bahwa webinar yang ketiga kalinya ini akan bisa diikuti oleh lebih banyak lagi para guru agar lebih bisa tersosialisasikan, bisa tersampaikan pesan-pesan kurikulum yang dituangkan di dalam buku teks pelajaran ini, sehingga apa yang kita harapkan untuk bisa mencapai standar kompetensi lulusan yang tentunya harapannya ini bisa kita raih. Dan melalui buku ini kami sangat berharap bahwa Bapak dan Ibu sekalian akan terbantu di dalam proses pembelajaran di satuan-satuan pendidikan, khususnya di SMA kelas 10. Bapak dan Ibu sekalian, Pusat Perbukuan akan terus melakukan sosialisasi buku-buku teks pelajaran maupun buku non-teks pelajaran untuk setiap jenjang dan setiap mapel dalam upaya untuk bisa memberikan layanan, memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru terkait dengan penggunaan buku teks pelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional kita, yaitu kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Pada Bu Sari, kami persilahkan untuk menyampaikan ide-ide gagasan yang telah dituangkan ke dalam buku teks pelajaran ini bisa disampaikan secara langsung kepada para penggunanya, para guru, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara apa yang dituntut di dalam kurikulum, di dalam capaian pembelajaran dengan apa yang tertuang di dalam buku teks pelajaran. Ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian, saya kira agar apa yang diharapkan dari implementasi kurikulum Merdeka ini bisa kita capai. Demikian Bapak dan Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Mari kita buka webinar kita pada malam hari ini, webinar episode yang ketiga untuk buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMA MA kelas 10 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Supriyatno. SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, merupakan sebuah platform perbukuan resmi dari Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapat diakses melalui laman https://buku.kemdikbud.go.id. SIBI merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019. SIBI bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Pada laman SIBI, pengguna bisa masuk sebagai siswa, guru, pelaku perbukuan, atau umum. Halo adik-adik, udah tahu belum?
Adik-adik bisa membaca buku cerita loh di CB. Ada banyak buku cerita yang bisa adik pilih. Adik-adik juga bisa membaca, mendengarkan, Ini adalah hari spesial bagi binatang-binatang. Mereka sedang merayakan pembukaan taman bermain baru. Pembukaan taman bermain dan mengunduh buku pelajaran. Selain itu, adik-adik bisa belajar dengan menyenangkan bersama buku interaktif. Di dalamnya ada video, Luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran dari belahan jeruk. Rumusnya dapat ditulis dengan L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. animasi, Tahukah kamu di manakah daerah terdingin di Indonesia? Jawabannya ada di Puncak Jayawijaya, Papua. games, dan augmented reality. Buku interaktif ini juga menghadirkan suasana seperti buku cetak loh. Kalian dapat memberikan catatan, memberikan penanda, print sebagian, dan banyak fitur lainnya. Penasaran kan? Halo sahabat guru. Selain buku pelajaran, ada buku non-teks yang dapat guru gunakan untuk pengayaan dan literasi. Sahabat guru juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks sebagai bahan referensi untuk memilih buku yang bermutu dalam pembelajaran. Jika sahabat guru memiliki masukan terhadap buku, dapat memberikan masukan melalui tombol lapor di setiap buku. Bagi pelaku perbukuan, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dapat menerima informasi pembinaan agar tersertifikasi dan terakreditasi. Pelaku perbukuan juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks. Informasi penilaian, pendaftaran penilaian, baik buku teks dan non-teks juga dapat dilakukan di CB. Adik-adik, sahabat guru, pelaku perbukuan dan umum dapat membuat akun secara mandiri untuk mendapatkan fasilitas dan fitur yang lebih banyak di CB. Mari bergabung dan menjadi bagian CB. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa mengakses CB. Bapak Ibu, setelah menyimak video tadi, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dengan sapaan Sobat CB supaya kita lebih akrab ya. Sobat CB dapat mengajukan pertanyaan selama acara berlangsung pada kolom chat Zoom yang telah tersedia. Nantinya narasumber yang akan memilih 3 pertanyaan. Langkah ke acara selanjutnya adalah paparan mengenai penyesuaian capaian pembelajaran dan dilanjutkan paparan mengenai buku teks utama buku ilmu pengetahuan sosial SMA MA kelas 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Oktaviana selaku pengembang CP sekaligus penulis buku ilmu pengetahuan sosial SMA MA kelas 10. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan CV dari Ibu Sari Oktaviana. Baik, profil penulis dan pengembang CP kita, Bu Sari Oktaviana, ya, bekerja di SMA Budi Cendekia Yogyakarta. Riwayat pekerjaan dan profesi bisa dilihat sebagai koordinator penjaminan mutu SMA Budi Cendekia Yogyakarta, peneliti di Pusat Studi Inklusi Sekolah Tumbuh dari tahun 2015 sampai 2018, lalu guru IPS SMP Tumbuh Yogyakarta tahun 2011 sampai 2018, dan juga kepala SMP Tumbuh Yogyakarta di tahun 2011 sampai 2015. Lalu untuk riwayat pendidikan tinggi dan tahun belajar, masih menyusun pendidikannya di S3, lalu S2-nya di UGM, S1-nya juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Judul buku dan tahun terbitan 10 tahun terakhir, di Ilmu Pengetahuan Sosial IPS kelas 10 SMA MA Kemdikbudristek tahun 2020, lalu buku panduan guru Ilmu Pengetahuan Sosial IPS kelas 10 SMA MA,
Juga model paradigma guru dan perspektif keragaman dalam pendidikan inklusi menjadi guru kreatif, praktik-praktik pembelajaran, lalu mengaplikasikan program interdisipliner dan pengelolaan keragaman. Baik, setelah kita melihat CV dari Ibu Sari Oktaviana, mari kita akan mempersilahkan Ibu Sari untuk memberikan paparannya. Silakan Ibu Sari. Baik, terima kasih Bu Kartika. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Sobat CB semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pusbuk yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu tentang buku IPS kelas 10, baik buku teks utama maupun buku guru. Izinkan saya untuk membagikan share screen. Baik, apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Bapak Ibu semuanya, buku IPS kelas 10, baik untuk jenjang SMA, MA maupun sederajat, edisi revisi tahun 2023, ini sebenarnya penulisnya ada 3. Ya. Saya mewakili ada Pak Rizky Satria dari Sekolah Cikal, lalu juga ada Pak Evinggo dari SMA 4 Yogyakarta. Lalu untuk pengembang CPIPS fase E juga banyak tim ya. Ada teman-teman dari tim sosiologi, ada teman-teman dari tim geografi, dari sejarah, dari antropologi saya, dan juga teman-teman dari tim ekonomi. Jadi untuk CPIPS fase E itu di Puspur itu banyak sekali tim yang terlibat karena di situ ada berbagai macam rumpun mata pelajaran IPS. Nah, bentar, Pak Ibu. Apa yang akan kita diskusikan malam ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah alasan revisi buku, lalu informasi tentang revisi buku, dan cara penggunaan buku untuk pembelajaran. Karena banyak sekali yang berubah dari buku IPS kelas 10 edisi tahun 2021 jika dibandingkan dengan revisi tahun 2023 begitu. Dan alasan revisi buku IPS kelas 10 yang pertama adalah menyelaraskan dengan perubahan CP atau capaian pembelajaran IPS fase E kelas 10 SMA, MA atau program paket C. Dan penambahan panduan bagi guru untuk membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi pada fase E sehingga siap untuk mempelajari berbagai mata pelajaran rumpun IPS pada fase E, fase F. Karena kalau di fase E di sini kan masih IPS ya Bapak Ibu, sementara kalau di fase F itu sudah semua rumpun IPS seperti sosiologi, lalu antropologi, lalu ekonomi, lalu sejarah dan geografi. Dan di IPS fase ini adalah dasar begitu, dasar untuk mempersiapkan peserta didik untuk belajar IPS dan mapel rumpun IPS pada fase F. Dan ini sudah menyesuaikan dengan CP nomor 32 tahun 2024. Nah, pertanyaannya walaupun itu buku revisi tahun 2023 tetapi sudah sesuai dengan CP yang terbaru. Nah, apa sih perubahan dari capaian CP fase F? Nah, di sini kalau kita bandingkan, kebetulan kalau buku IPS kelas 10 itu masih menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang CP pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi ini masih awal sekali CP dari kurikulum Merdeka. Sehingga jika dibandingkan dengan buku terbitan tahun 2021 dengan yang sekarang yang terbaru itu banyak sekali perubahannya ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di CP tahun 2020 untuk IPS fase E, itu sebenarnya khusus untuk CP IPS fase E itu belum ada. Sehingga buku IPS kelas 10 itu yang edisi tahun 2021 itu menggunakan CP fase E mapel rumpun IPS seperti sosiologi,
lalu ekonomi, geografi, dan sejarah. Jadi waktu kami mengembangkan buku tahun 2021 itu, jadi CP-IPS-nya belum ada, kami ngambil dari CP fase E di masing-masing rumpun mapel IPS. Sehingga Bapak Ibu ada perbedaannya cukup mendasar. Buku IPS kelas 10 itu yang tahun 2021 disajikan secara multidisipliner dari berbagai mata pelajaran IPS. Jadi kalau kita lihat buku kelas 10 itu memang benar-benar kayak kue lapis gitu ya. Kalau IPS itu ada 4 mapel gitu. Nah, sementara kalau kita bandingkan pada CP yang terbaru, SK Kepala Badan Standar Kurikulum Assessment itu telah terdapat CP IPS fase E, sehingga buku IPS edisi revisi itu berusaha menyesuaikan dengan perubahan CP. Walaupun kalau kita lihat ya Bapak Ibu di buku kelas 10 itu kan sudah mulai disajikan secara interdisipliner dan tematik. Karena di CP IPS itu bunyinya IPS, tidak sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, itu tidak, walaupun ini kelihatan sekali ya kalau yang bagian ini adalah sosiologi, kalau bagian ini geografi, ekonomi, dan sejarah gitu ya. Nah, begitu. Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita berusaha untuk menyampaikan buku IPS kelas 10 itu secara interdisipliner dan tematik dari temanya di masing-masing bab. Misalnya kalau di bab 2 itu tentang penelitian sosial. Nah, penelitian sosial dilihat dari perspektif sosiologi, antropologi, lalu ekonomi, lalu geografi, lalu sejarah, dan itu terangkum di buku IPS, terutama yang bab 2 tentang penelitian sosial. Nah, lalu perubahan CP fase E yang lain. Nah, CP elemen pemahaman konsep dan keterampilan proses tahun 2020 itu terintegrasi, tidak terpisah elemennya. Kalau kita perhatikan, pemahaman konsep dan keterampilan proses itu semua terpadu gitu. Nah, sementara kalau di CPSK Kepala BSKAP nomor 32 tahun 2024 itu terdapat elemen pemahaman konsep dan keterampilan proses itu terpisah, tetapi saling melengkapi ya. Dan juga terdapat isu prioritas, sehingga di buku IPS kelas 10 juga menginsersikan muatan isu prioritas seperti perubahan iklim, kesehatan, dan literasi finansial. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, itu tersaji baik di konten, lalu pengayaan, lalu aktivitas. Nah, seperti contohnya seperti ini. Ada pengayaan tentang, ini babnya sebenarnya status dan peran sosial, tetapi kita menginsersikan tentang perubahan iklim ya, dan bagaimana cara untuk melakukan perubahan iklim. Nah, itu di pengayaan ada informasi tentang misi Pak Sadiman untuk menghijaukan bukit yang tandus ya, sehingga ini harapannya murid itu dapat terinspirasi. Ternyata bisa ya kalau lahan yang tandus itu hijau dan bisa membuat petani itu sungai irigasinya bagus. Nah, ini Bapak Ibu akan banyak temukan di konten buku IPS kelas 10 insersi-insersi dari perubahan iklim, kesehatan, dan literasi finansial. Mengapa? Karena ini adalah IPS. IPS itu harus mendekatkan anak-anak dengan fenomena sosial budaya, ekonomi, sejarah, geografi, itu adalah sesuatu yang ada sehari-hari, sehingga buku IPS itu berusaha untuk membuat anak-anak dekat dengan fenomena keseharian kita. Nah, ini adalah perubahan CP fase E. Ini adalah CP yang lama ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahwa ini saya mengambil dari rumpun IPS fase E. Yang misalnya sejarah nih Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan pada mapel sejarah, CP yang dulu adalah peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar ilmu sejarah, baik itu konsep tentang manusia, ruang, waktu, diakronik, kronologi,
sinkronik dan penelitian sejarah melalui konten pengantar ilmu sejarah. Lalu, literasi dan diskusi peserta didik mampu menganalisis berbagai fenomena sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar ilmu sejarah. Lebih lanjut, peserta didik menggunakan sumber-sumber dari buku teks untuk melakukan penelitian sejarah berbasis lingkungan terdekat, lalu mengomunikasikannya dengan bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Dan di akhir kelas 10, mereka mampu mengambil hikmah dari peristiwa sejarah serta menggunakan konsep dasar ilmu sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya, ini kok di buku IPS kelas 10 yang lama ya, itu nggak ada materi sejarahnya. Mengapa? Karena memang CP-nya adalah pengantar ilmu sejarah, mengenalkan tentang konsep dasar ilmu sejarah, begitu. Dan itu berbeda sekali dengan CP yang sekarang, gitu. Nah, lalu di mata pelajaran antropologi, Bapak Ibu, CP tahun 2020 itu adalah di akhir kelas 10, peserta didik memahami dan mempraktikkan pengetahuan sosiologi untuk mengenali identitas diri dan lingkungan sosial sekitarnya yang beragam serta permasalahannya. Pengenalan ini dimulai dari lingkungan terdekat. Oh, aman kok di HP. Ya, udah karena dipin ya memang. Iya. Kalau nggak dipin semuanya kelihatan. Tadi nggak dipin Saya kita ngomong, jadi nggak tahu. Ada yang Jadi semuanya. Dan saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya, dan kelompok masyarakat sekitar. Dalam fase ini, pelajar memahami langkah-langkah penelitian sosial. Ia mulai melakukan penelitian dasar untuk mengkaji realitas sosial dan gejala sosial di lingkungan sekitarnya dengan mengidentifikasi masalah sosial tertentu, mempraktekkan strategi dalam mengumpulkan informasi serta mengomunikasikannya hasil penelitiannya secara sederhana. Sehingga kalau kita lihat di buku IPS edisi tahun 2021, itu materinya adalah tentang interaksi sosial, sosialisasi, lalu sejarah sosiologi, lalu juga ada materi tentang identitas ya, dan penelitian sosial gitu. Nah, dan ini berbeda sekali dengan CP yang sekarang ya Bapak Ibu. Lalu untuk mata pelajaran ekonomi fase E, CP-nya adalah pada akhir kelas 10, peserta didik merefleksikan konsep kelangkaan yang menjadi fondasi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Secara spesifik, beberapa CP yang hendak dicapai diantaranya adalah peserta didik mampu membedakan dengan jelas antara kebutuhan dan keinginan. Lalu peserta didik mampu memahami abstraksi murni seperti filsafat dan konsep matematika ekonomi yang lebih tinggi. Lalu peserta didik mampu menerapkan informasi umum yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi tertentu. Lalu peserta didik memahami transaksi ekonomi dan berbagai jenis prakteknya. Lalu peserta didik memahami bahwa berbagai potensi sumber daya alam harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Lalu memahami potensi sumber daya manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan menyalurkannya dalam bentuk mata pencarian atau profesi tertentu. Peserta didik mampu menyusun skala prioritas kebutuhan mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan peserta didik mampu memahami konsep menyimpan, saving, dalam terminologi tradisional dan modern. Nah, yang paling membedakan dibandingkan dengan CP yang terbaru adalah literasi finansial ya Bapak Ibu, yang itu kuat banget ada di CP yang terbaru. Nah, lalu di CP yang lama untuk mata pelajaran geografi, pada akhir kelas 10, peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi, dan membuat pertanyaan tentang karakteristik wilayah Indonesia secara fisik maupun sosial, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Jadi kalau kita lihat ini banyak sekali mengidentifikasi, mendeskripsikan tentang informasi keberagaman wilayah secara fisik dan sosial, lalu membuat dan memanfaatkan peta, lalu mendeskripsikan wilayah berdasarkan ilmu pengetahuan dasar geografi, seperti karakter fisik, sosial wilayah, lokasi, keunikan, distribusi, persamaan dan perbedaan, dan lain sebagainya. Lalu pemanfaatan peta, data, hingga sistem informasi geografis, lalu menganalisis dan mengembangkan ide atau solusi tentang keberagaman fisik dan sosial,
terhadap keberagaman wilayah secara fisik dan sosial, lalu menganalisis dan mempublikasikan keunggulan keragaman wilayah secara fisik dan sosial wilayah Indonesia berdasarkan peta dan ilmu pengetahuan geografi. Jadi ini adalah CP tahun 2020 yang ini digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan buku IPS terbitan tahun 2021, dan ini berbeda sekali dengan buku IPS yang kelas 10 yang sekarang. Nah, berikutnya ini CP yang terbaru Bapak Ibu dari SK Kepala BSK AP nomor 32 tahun 2024 untuk elemen ruang lingkup mata pelajaran IPS pada fase E pada elemen perubahan pemahaman konsep dan keterampilan proses itu sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu lihat di sini memang tidak ada tidak stated bahwa ini sosiologi, tapi ada gitu ya. Misalnya kita lihat dari yang pertama ya, peserta didik mampu memahami fungsi sosiologi. Ini jelas ini adalah CP sosiologi. Lalu peserta didik mampu memahami keragaman manusia dan budayanya sebagai bagian dari masyarakat multikultural. Ini sisipan dari CP antropologi sebenarnya. Lalu peserta didik memahami hakikat ilmu ekonomi, jelas ini adalah CP dari mata pelajaran ekonomi, dan tambahannya di sini adalah peserta didik memahami lembaga serta produk keuangan bank, non-bank sebagai dasar dalam mengelola, menggunakan produk dan layanan, serta mengenali dan menghindari risiko keuangan kehidupannya dalam konteks mampu membuat laporan keuangan pribadi. Ini lebih pada literasi finansial, ini yang paling baru. Lalu peserta didik memahami konsep dasar geografi, ini yang geografi. Lalu peta, penginderaan jauh, SIG, penelitian geografi, fenomena geosfer, fisik ya. Ada yang di sini yang untuk kelas 10 itu fenomena geosfer fisik itu ada litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Sementara yang antroposfer itu dan biosfer itu ada di kelas 11 ya. Nah, lalu peserta didik mampu menguraikan permasalahan yang timbul dalam fenomena geosfer, yaitu litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Nah, itu yang di kelas 10. Lalu peserta didik memahami yang sejarah ya, memahami konsep dasar ilmu sejarah, mengenai penelitian sejarah, menganalisis hubungan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Lalu ketika mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam lingkup sosial, nasional, dan global, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Di sini sudah mulai muncul materi sejarah nasional Indonesia, yaitu masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam dengan menguatkan konsep dasar ilmu sejarah. Nah, sementara untuk elemen keterampilan proses, CP-nya adalah peserta didik mengamati fenomena manusia dalam dimensi ruang dan waktu secara sistematis, serta menemukan persamaan dan perbedaan serta potensinya, membuat pertanyaan secara mandiri untuk menggali informasi tentang fenomena kehidupan manusia dalam dimensi ruang dan waktu secara sistematis, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, primer atau sekunder, melakukan observasi dan mendokumentasikannya, menarik kesimpulan berdasarkan dari informasi yang diperoleh dari sumber primer dan atau sekunder, hasil observasi dan hasil dokumentasi, lalu mengomunikasikan hasil analisis informasi yang diperoleh dari sumber primer dan atau sekunder, data hasil observasi dan hasil dokumentasi dalam bentuk media digital atau non-digital, dan merefleksikan hasil analisis informasi yang diperoleh dari sumber primer dan atau sekunder, hasil observasi dan hasil dokumentasi, serta menyusun rencana tindak lanjut. Mengapa dan ada atau ini untuk memberikan kesempatan bagi guru mengembangkan, terutama bagi guru-guru yang mungkin di daerah yang kondisi teknologinya, lalu wilayahnya itu belum support gitu. Jadi di sini memang ada dan serta atau. Jadi di sini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan CP sesuai dengan konteks, baik konteks peserta didik, satuan pendidikan maupun kondisi wilayah gitu. Nah, perubahan CP pada fase E, Bapak Ibu, mari kita bedah satu persatu per mapel. Jadi Bapak Ibu bisa memahami apa sih bedanya dan mengapa kita sekarang ini harus mengunduh buku IPS edisi revisi, Bapak Ibu. Jangan memakai yang lama. Saya paham bahwa di sekolah-sekolah itu sudah banyak yang memiliki buku cetaknya, ya.
yang edisi lama, tetapi belum banyak yang menggunakan atau mengunduh dari CB, terutama e-booknya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa menggunakan e-book ya yang dapat diunduh dari CB ketika belum punya edisi cetaknya. Karena mengapa itu penting sekali? Karena dalam CP-nya udah banyak berubah ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau di buku edisi tahun 2021 tidak ada materi sejarah Indonesia. Tetapi khusus untuk sejarah ya di kelas 10 di buku revisi ini sudah ada materinya Bapak Ibu. Jadi sudah ada materi tentang masa kerajaan Hindu-Buddha serta masa kerajaan Islam, dan di situ menggunakan konsep dasar ilmu sejarah. Jadi bukan hanya kontennya ya, di sini materi tentang masa kerajaan Hindu-Buddha dan masa kerajaan sejarah itu untuk menguatkan pemahaman peserta didik tentang konsep dasar ilmu sejarah dan untuk menganalisis penelitian sejarah begitu. Nah, lalu terkait dengan sosiologi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat tadi di CP tahun 2020 itu berbeda sekali dengan CP yang tahun 2024. Nah, kalau kita lihat di CP di buku IPS kelas 10 tahun 2021 itu terdapat materi tindakan sosial, interaksi sosial, identitas dan lembaga sosial. Tetapi karena ada perubahan CP ya, serta dilengkapi dengan elemen keterampilan proses, penyelesaian materi baru pada buku IPS ya edisi revisi itu ada materi tentang struktur sosial, lalu stratifikasi sosial, status, peran sosial, mobilitas sosial, gejala sosial, dan diferensiasi sosial budaya begitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan, inilah perubahan-perubahannya, inilah perbedaannya, mengapa Bapak Ibu harapannya menggunakan buku edisi revisi begitu. Nah, berikutnya di geografi. Kalau di geografi kita perhatikan tadi CP-nya yang tahun 2020 itu seperti ini ya Bapak Ibu, maka di buku IPS kelas 10 edisi tahun 2021 itu terdapat materi konsep dasar geografi dan pengenalan fenomena geosfer. Jadi semua yang fenomena geosfer itu ada Bapak Ibu. Lalu ada bencana dan ada mitigasi bencana. Sementara di CP yang terbaru tahun 2024 Bapak Ibu, fenomena geosfer itu fisik ya yang diutamakan dan dilengkapi dengan elemen keterampilan proses, sehingga penyelesaian materi baru pada buku IPS yang edisi revisi memperdalam cakupan penelitian geografi, jadi materinya lebih dalam gitu ya. Kalau yang di edisi sebelumnya itu hanya singkat karena memang CP-nya ini luas sehingga singkat-singkat saja begitu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan berbagai sumber yang lain ya, kalau menggunakan buku yang lama ya, karena singkat banget. Nah, tapi berbeda dengan buku yang baru, cakupan untuk materi geografi itu lebih dalam, terutama tentang penelitian geografi, litosfer, atmosfer, hidrosfer, serta permasalahan yang timbul dalam fenomena geosfer, terutama litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini lebih dalam ya dibandingkan buku yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hanya pengantar saja begitu. Lalu terkait dengan ekonomi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu CP tahun 2020. Nah, di buku IPS menyesuaikan dengan CP-nya, lalu ada materi pengantar ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi singkat saja karena itu sudah ada di fase sebelumnya, di SMP sudah ada, jadi di IPS kelas 10 itu mengingatkan kembali begitu ya. Lalu ada pasar dan lembaga keuangan. Lalu ketika ada perubahan CP tahun 2024 dan dilengkapi dengan elemen keterampilan proses, penyelesaian materi baru pada buku IPS edisi revisi itu adalah literasi finansial, laporan keuangan pribadi, dan ekonomi digital. Lalu Bapak Ibu bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, ini Bapak Ibu saya yakin sudah banyak yang mengunduh buku panduan pembelajaran dan asesmennya. Ini saya ambil ketika kita merencanakan pembelajaran dan asesmen, yang paling penting adalah menganalisis CP. Jadi buku itu
digunakan sebagai salah satu sumber belajar. Tapi yang paling penting dari Bapak Ibu adalah memahami kurikulumnya. Memahami CPIPS-nya itu mau seperti apa. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika kita menganalisis CP itu dirancang berdasarkan teori belajar konstruktivisme dan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wijin dan Tig tahun 2025. Dengan demikian, pemahaman yang dimaksud oleh Wijin itu adalah proses berpikir tingkat tinggi, bukan sekedar menggunakan informasi untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan, termasuk keterampilan proses sudah menjadi bagian dalam strategi pembelajaran. Lalu ketika Bapak Ibu sudah memahami CP dengan baik, CPIPS tadi, ya Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran beserta alurnya. Nah, ketika kita menyusun tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi, kemampuan peserta didik, dan lingkup materi. Selain itu, untuk alur tujuan pembelajaran fokusnya pada pencapaian pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran itu logis dalam lingkup dan urutannya, misalnya sederhana ke rumit, dari fakta ke konsep, dari prosedur sampai metakognitif, lalu dari konkret ke abstrak, deduktif, induktif, dari mudah ke sulit, prosedural, dan scaffolding. Dan selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran dan asesmen. Perencanaan pembelajaran dirancang untuk membantu memandu pendidik melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhatikan kondisi peserta didik, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan harapannya Bapak Ibu menyusun asesmen dengan memperhatikan tujuan asesmen untuk mengembangkan instrumen asesmen baik itu formatif maupun sumatif. Jadi ini harapannya Bapak Ibu dari CP yang tadi dapat mengembangkan lalu merencanakan pembelajaran dan asesmen, dan buku digunakan untuk membantu dalam mengimplementasikan pembelajaran. Nah, cara menggunakan buku teks utama atau BTU dan buku panduan guru di kelas 10, Bapak Ibu harapannya adalah memperhatikan petunjuk penggunaan buku. Karena ada banyak fitur-fitur yang harus kita perhatikan. Misalnya, kalau di buku guru ya, itu ada panduan umum, ada panduan khusus, dan ada isi bab. Isi bab itu apa saja. Lalu di buku teks utama BTU ada sampul bab, lalu ada halaman apersepsi, halaman pendahuluan, ada mind map, ada studi kasus, ada pojok tokoh, ada uji kompetensi, dan banyak hal. Jadi harapannya Bapak Ibu membuka terlebih dahulu tentang petunjuk penggunaan buku, bagaimana sih menggunakan buku BTU maupun BG kelas 10 begitu. Nah, ini fitur BTU dan BG membantu para pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran. Yang pertama, ini dapat membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Mengapa? Bapak Ibu nanti bisa pelajari di BG tentang berbagai strategi pembelajaran yang harapannya ini dapat Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu. Misalnya mendorong pendidik untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, lalu pembelajaran berbasis proyek, lalu pendekatan inquiry melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Dan sudah ada aktivitas mana ya yang ini sebaiknya menggunakan pembelajaran berbasis proyek, inquiry. Nah, itu sudah ada Bapak Ibu. Termasuk yang in group atau tugas berkelompok. Nah, lalu fitur buku yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam implementasi pembelajaran adalah mampu mengembangkan strategi pembelajaran, karena melalui materi, aktivitas, dan pengayaan itu mendorong pendidik untuk mengimplementasikan pembelajaran di luar kelas, termasuk kunjungan museum secara virtual untuk yang mapel sejarah. Misalnya kalau kita lihat di aktivitas 4.5 ini, tugasnya ini terkait dengan materi gejala sosial. Tugasnya merefleksikan masalah dan peran keluarga bagi kesehatan mental remaja. Bapak Ibu kalau diperhatikan sebenarnya ini insersi tentang literasi kesehatan ya. Tugas kelompok ya. Petunjuk pengerjaan itu peserta didik diminta untuk mencari data masalah keluarga di lingkungan sekitar. Dapat wawancara dengan keluarga,
teman atau guru BK di sekolah. Lalu dapat juga menggunakan data dari koran atau masalah ataupun data pendukung lain secara daring ya terkait permasalahan dalam keluarga. Nah, ini kan hal-hal yang sangat dekat ya dengan peserta didik kita, dan ini fenomena kontemporer yang dihadapi oleh anak-anak kita atau murid-murid kita gitu. Nah, ini banyak sekali aktivitas yang sebenarnya mendorong peserta didik itu belajar di luar kelas, belajar tentang fenomena yang lekat dengan keseharian kita. Nah, lalu yang museum, karena saya paham ya Bapak Ibu, tidak semua kota, tidak semua daerah dan wilayah di Indonesia itu punya museum ya. Jadi cara mengantisipasinya gimana? Kalau misalnya daerah-daerah yang jauh atau sekolah-sekolah yang jauh dari museum, karena pergi ke museum itu juga berbiaya ya Bapak Ibu ya. Nah, harapan saya dengan misalnya kita memberikan tips ya, menggunakan kunjungan museum secara virtual, misalnya ke Sangiran, misalnya kalau terkait dengan materi Sangiran, manusia purba. Lalu ke Museum Nasional, karena banyak sekali ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kunjungi ya, secara virtual Museum Nasional itu luar biasa, banyak sekali yang bisa dipelajari anak-anak, dan saya yakin ini menarik. Lalu ke Museum Trawulan, ya, lalu ke Candi Borobudur. Nah, Bapak Ibu bisa pindai maupun Bapak Ibu bisa akses di tautan berikut ya untuk kunjungan museum secara virtual. Karena ini bisa membantu peserta didik untuk lebih memahami materi-materi sejarah ya yang sekarang sedang dipelajari begitu. Nah, selanjutnya bagaimana fitur buku baik BTU maupun BG bisa membantu Bapak Ibu dalam implementasi pelajaran, bisa untuk mengembangkan pembelajaran dengan isu global dan kontemporer. Sekali lagi ini adalah mata pelajaran IPS ya, di mana ini sangat dekat dengan keseharian peserta didik, keseharian kita ya, fenomena sosial budaya, ekonomi, sejarah, geografi. Nah, lalu desain dari buku melalui aktivitas, materi dan pengayaan itu mengintegrasikan dengan berbagai isu yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, TPB atau Sustainable Development Goals, SDGs, seperti isu tentang pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, energi bersih dan terjangkau, ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, itu ada di buku melalui misalnya ini studi kasus. Nah, ini kita bicara tentang dampak perubahan iklim bagi perempuan. Ini di materi sosiologi sebenarnya, Bapak Ibu. Lalu di studi kasus yang lain. Nah, ini tentang kasepuhan cipta gelar ya dalam memanfaatkan energi air dan matahari. Ini harapannya bisa memberikan pengetahuan, pemahaman, bahkan inspirasi kepada kita semuanya bahwa transisi energi ini penting dilakukan. Nah, kalau untuk daerah-daerah yang memiliki potensi, misalnya untuk kasepuhan cipta gelar itu, mereka memiliki potensi energi air dan matahari. Nah, ini apa ya? Fenomena-fenomena ini yang ingin dilekatkan dengan peserta didik, gitu. Nah, lalu, fitur buku yang lain yaitu berupaya untuk mengintegrasikan isu prioritas. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana cara kita mengintegrasikan isu prioritas IPS, karena IPS itu dekat banget dengan tema-tema literasi finansial, kesehatan, perubahan iklim dalam pembelajaran. Karena ini harapannya dapat diterapkan melalui lintas mata pelajaran, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Dan melalui berbagai materi dan aktivitas di buku kelas 10 itu sudah diintegrasikan dengan isu ketiga isu tadi, baik literasi finansial, kesehatan, dan perubahan iklim. Misalnya konten yang diinsersikan dalam sejarah itu ya, ada budaya menabung itu sejak zaman Majapahit. Nah, kan ada foto-foto ya tentang artefak pada zaman Majapahit, itu sudah ada celengan seperti itu. Lalu mitigasi bencana dan jejaknya dalam sejarah Indonesia. Di situ ada informasi tentang candi ya, Dulan, yang ini kita bisa mengungkapkan sejarah bencana dan mitigasi yang dilakukan oleh orang yang hidup pada zaman hidup purba.
lalu peran pemuda dalam solusi perubahan iklim, dampak pinjol, dan lain sebagainya. Nah, ini ada semuanya di buku IPS, Bapak Ibu. Baik di mapel sejarah, baik di geografi, sosiologi, maupun ekonomi. Nah, ini misalnya aktivitas 3.13 ya, Bapak Ibu. Ini tentang aksi untuk mengurangi pemanasan global. Nah, lalu studi kasus yang lain ya. Ini stunting adalah salah satu masalah Indonesia saat ini. Ini literasi kesehatan. Nah, ini yang ada di buku-buku IPS kita. Dan ini sudah diupayakan untuk mengintegrasikan dengan isu prioritas yang diprogramkan oleh Kemendikbud. Selanjutnya, Bapak Ibu, fitur buku membantu Bapak Ibu dan peserta didik dalam pembelajaran. Pertama, mendorong pembelajaran interdisipliner. Pendekatan IPS dalam BTU disajikan secara multidisipliner yang disampaikan dalam 4 bab secara tematik. Selain itu, program interdisipliner disajikan melalui materi, pengayaan, dan proyek kolaboratif antar berbagai mapel. Penguatan perspektif IPS melalui program interdisipliner itu bertujuan memperkuat cara berpikir holistik dalam memahami suatu fenomena. Mengapa? Pada dasarnya setiap ilmu tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dan kolaborasi disiplin ilmu yang lain. Sehingga upaya untuk mengkaji suatu fenomena secara komprehensif membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu atau interdisipliner. Dan ini di setiap bab Bapak Ibu ada namanya proyek kolaborasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada upaya-upaya proyek kolaborasi. Mungkin tidak 4 mata pelajaran, tapi ada 2 mata pelajaran, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang pertama ini upayanya ada 4 mata pelajaran di bab 1. Lalu di bab 2 juga ada 4 mapel. Tapi yang di bab 3 dan 4 itu ada 2, misalnya ada geografi dengan sosiologi, atau ada sejarah dengan ekonomi. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di tema bab 3 maupun tema bab 4 begitu. Nah, selanjutnya fitur BTU dan BG juga membantu peserta didik dan pendidik dalam pembelajaran, mendorong pendidik dan peserta didik untuk menggunakan berbagai sumber ajar dan belajar. Saya ingat yang disampaikan oleh Pak Nino, BTU itu hanya alat pemantik ya Bapak Ibu ya, sehingga buku kita tuh nggak tebal gitu ya. Ini adalah alat pemantik yang harapannya bisa mendorong peserta didik serta Bapak Ibu untuk menggunakan berbagai sumber ajar dan sumber belajar. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, di elemen keterampilan proses terdapat kompetensi mengumpulkan informasi dari sumber primer dan atau sekunder. Lalu menarik simpulan berdasarkan dari informasi yang diperoleh dari sumber primer dan atau sekunder. Nah, BTU mendorong peserta didik untuk menggunakan berbagai sumber belajar melalui materi, pengayaan, dan aktivitas, termasuk BG. Memberikan rekomendasi pendidik untuk menggunakan berbagai sumber ajar yang relevan. Caranya misalnya kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kami sebagai penulis berusaha untuk mendorong bahwa siswa melakukan berbagai macam studi pustaka. Nah, ini ada di bab 2 tentang penelitian sosial. Ini sebenarnya literatur review ya Bapak Ibu ya. Sudah ada petunjuk pengerjaannya bagaimana sih melakukan literatur review. Nah, lalu bagaimana menyajikan data hasil literatur review. Nah, ini ada petunjuknya. Walaupun di sini saya belum berani untuk mengatakan cari di Google Scholar, cari di Mendeley. Nah, ini belum waktunya kalau untuk anak SMA ya, tapi di sini sudah gunakan kata kunci di mesin pencari jurnal. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya maksudnya salah satunya adalah Google Scholar. Nah, terus mendorong peserta didik untuk belajar dari berbagai sumber. Nah, ini misalnya muncul di pojok tokoh. Nah, ini adalah salah satu sejarawan penting ya dalam sejarah nasional Indonesia, Adrian Lapian, ahli sejarah maritim yang ini mungkin belum banyak dikenal. Ya, di sini kita sebagai penulis sebenarnya ini mendorong ya peserta didik untuk membaca bukunya Lapian, gitu ya. Misalnya Orang Laut Bajak Laut, lalu dan ini adalah buku yang luar biasa. Nah, sementara kalau untuk Bapak Ibu guru ya, kita mendorong Bapak Ibu menggunakan berbagai sumber ajar. Nah, nanti di BG itu ada sumber belajar. Misalnya Bapak Ibu diminta untuk bisa menggunakan bukunya Pak Kunto ya tentang pengantar ilmu sejarah. Lalu bukunya Pak
Ali, pengantar ilmu sejarah Indonesia. Lalu pengantar sejarah Indonesia baru dari Emporium ke Emporium, bukunya Pak Sartono. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam buku ini untuk mengembangkan sumber ajar. Jadi ini bisa menarik ya untuk pembelajaran. Saya yakin kalau hanya buku satu aja, anak-anak kenapa sih buku satu? Nah, jadi harapannya Bapak Ibu bisa mengembangkan, dan ini ada di BG. Termasuk kalau untuk peserta didik sudah ada di BS. Mendorong semua anak-anak untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, berikutnya fitur BTU dan BG membantu peserta didik dalam pembelajaran. Pertama juga mengingatkan peserta didik tentang pentingnya menerapkan etika dalam kegiatan pembelajaran untuk mengambil data atau informasi. Tadi sudah disampaikan bahwa di elemen keterampilan proses itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber primer atau sekunder itu kan banyak ya. Tapi belum ada kita mengingatkan pentingnya menerapkan etika. Nah, lalu memberikan pengetahuan dan pemahaman pada peserta didik dalam menerapkan etika ketika mengumpulkan informasi. Nah, misalnya di BTU, itu terutama di materi bab 2, penelitian sosial, mendorong peserta didik untuk menerapkan etika dan konsen, minta izin ketika sedang melakukan pengambilan data. Termasuk BG, mendorong peserta pendidik untuk mengingatkan peserta didik mencantumkan sumber belajar, referensi, dan meminta izin ketika mengambil data. Dan itu disampaikan baik di BG maupun di BTU. Nah, ini contohnya materi pengamatan atau ketika siswa melakukan pengamatan atau observasi. Nah, ini harus izin terlebih dahulu, misalnya kalau hendak memotret, merekam suara, dan mengambil video. Mungkin kelihatannya sederhana, tetapi konsen ini penting sekali karena ini adalah etika. Nah, ini harus disampaikan. Termasuk dalam bab 2 itu juga ada materi tentang etika penelitian ya. Nggak boleh melakukan plagiasi. Ini integritas ya, penting bagi seorang pelajar itu memiliki etika. Lalu ketika mengumpulkan data, apa harus yang dilakukan? Nah, itu juga ada semuanya di BTU begitu. Termasuk menggunakan berbagai sumber belajar, menuliskan referensi. Ini sudah disebutkan di BG, sebaiknya Bapak Ibu guru mendorong peserta didik untuk menuliskan sumbernya, mereka mengambil dari mana. Nah, selanjutnya fitur BTU dan BG juga membantu dalam implementasi pembelajaran yang lain, mengembangkan asesmen. Nah, di fitur BG terutama ya Bapak Ibu menyajikan inspirasi untuk asesmen pada awal pembelajaran. Tetapi di sini Bapak Ibu tetap Bapak Ibu lah yang harus mengembangkan, karena Bapak Ibu yang paling tahu dengan konteks peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, ini adalah contoh-contohnya tentang asesmen pada awal pembelajaran. Ada berbagai macam materi, ini sudah ada contohnya. Tapi ini sekali lagi adalah hanya inspirasi, Bapak Ibu bisa mengembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga menyajikan inspirasi asesmen formatif melalui berbagai aktivitas pembelajaran, dan harapannya Bapak Ibu juga menyesuaikan dan mengembangkan kriteria dan rubrik penilaian sesuai dengan konteks ya. Walaupun sebenarnya sudah ada kriterianya, kalau amat baik seperti apa, baik, cukup, kurang. Nah, nanti Bapak Ibu yang harapannya bisa menyesuaikan gitu. Lalu menyajikan inspirasi untuk asesmen sumatif melalui asesmen pada tiap akhir bab. Lalu evaluasi diri bagi peserta didik di akhir bab, serta refleksi bagi pendidik untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran itu mampu memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini di BG Bapak Ibu tentang refleksi guru. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pelajari ini. Kalau untuk yang refleksi guru itu ada di BG, panduan khusus ya. Lalu kalau yang asesmen itu semua juga ada di BG begitu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengutip dari Pak Nino bahwa BT itu adalah pemantik ya, bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Nah, BTU dan BG membantu peserta didik dan pendidik untuk mengoperasionalkan kurikulum. Tapi Bapak Ibu mohon mendorong peserta didik untuk tetap menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dan terpercaya begitu. Ya, karena menggunakan satu itu kadang-kala kan dianggap kurang valid ya, tapi berbagai sumber belajar yang relevan dan terpercaya. Lalu BTU dan BG merupakan inspirasi dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan CPIPS fase E, karena ada banyak sekali mapel ya Bapak Ibu.
Dan untuk itu pendidik hendaknya mengembangkan dan menyesuaikan sesuai dengan kondisi peserta didik satuan pendidikan serta lingkungan. Karena wilayah di Indonesia itu sangat beragam, saya memahami tidak semua wilayah itu memiliki dukungan sarana dan prasarana dengan memadai, maka Bapak Ibu lah yang paling tahu bagaimana cara mengembangkannya. Lalu tujuan peserta didik mempelajari IPS adalah mereka mampu memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, serta memiliki keterampilan berpikir kritis, analitis, kreatif, adaptif, dan solutif di tengah perkembangan global. Dengan demikian, semua fitur dan konten yang disajikan diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuannya. Karena sekali lagi IPS itu kajiannya itu sehari-hari, kehidupan sehari-hari, sumber belajarnya itu sebenarnya kehidupan sehari-hari. Nah, buku IPS itu membantu untuk bisa memantik ya peserta didik untuk lebih bisa memahami, oh ini ya sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu ada status, ada peran, ada stratifikasi, ada mobilitas sosial gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Sangat terbuka sekali kalau ada pertanyaan, masukan Bapak Ibu ya, karena masukan tuh penting sekali untuk bisa memperbaiki buku secara lebih konstruktif dan untuk bisa menyempurnakan. Karena saya yakin ini masih banyak yang harus disempurnakan begitu. Terima kasih, saya tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke moderator begitu. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Sari. Sobat Sibi yang baru bergabung mungkin bisa mengubah namanya tadi ya. Jadi nama underscore instansi seperti saya, Kartika underscore Pusbook. Baik, Sobat Sibi, melangkah ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang terpilih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Sibi ajukan di kolom pertanyaan selama acara berlangsung dan dapat dijawab secara langsung oleh narasumber kita. Sobat Sibi, selama sesi tanya jawab ini akan dibagikan tautan pengisian umpan balik dan data untuk sertifikat. Tautan akan ditutup seiring dengan selesainya acara webinar. Sobat Sibi, ketika mengisi survei daring pada bagian pertanyaan jenis layanan yang terima, Sobat Sibi pilih informasi perbukuan. Baik, langsung saja ke sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang terpilih untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kepada Ibu Ratna Susanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin off cam ya Ibu. Silakan. Oke. Ada dua pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau tidak salah di fase F itu kalau ekonomi, kebetulan saya mengajar ekonomi, ada literasi digital juga, literasi finansial. Kalau nggak salah, lalu apa bedanya dengan fase E dan fase F di materi tersebut? Kemudian yang kedua, tadi saya sudah coba unduh buku IPS, buku guru dan buku siswa di CB. Apakah itu diperbolehkan diperbanyak atau bagaimana? Tapi saya melihatnya itu jadi kolaborasi ya Ibu ya. Bukunya jadi nggak per mapel lagi tapi per bab. Jadi seperti satu bab, satu tema, lalu ada 4 mapel di dalamnya gitu. Kalau nggak salah saya baru baca-baca sedikit, kurang lebih. Soalnya udah jalan 3 bulan berarti cukup banyak yang berubah ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi paling tidak jadi kayak tematik kelas fase di bawah fase E. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Silakan Bu Sari bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Yang membedakan dengan buku ekonomi ya, dengan buku IPS di fase, kalau buku IPS kan jelas di fase E kelas 10, kalau buku ekonomi kan kelas 11-12. Kalau untuk literasi keuangan, untuk keuangan digital, yang jelas kalau di buku kelas 10 itu hanya pengantar ya Bapak Ibu ya, jadi masih belum dalam gitu ya untuk cakupan materinya. Nah, itu diperdalam di kelas 11. Nah, sekali lagi karena ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk mempelajari materi lanjutan di fase F ya. Jadi ini masih memperkenalkan.
Lalu yang membedakan apa terkait dengan literasi finansial itu adalah laporan keuangan pribadi. Yang itu di buku sebelumnya tidak ada, tapi yang sekarang ini ada dan itu cukup banyak ya menurut saya materinya. Tapi dan Bapak Ibu lebih lanjut bisa menggunakan websitenya OJK, karena di sini kami menggunakan OJK ya terkait dengan literasi finansial dan laporan keuangan pribadi begitu. Nah, sekali lagi karena ini buku untuk mempersiapkan fase lanjutan. Kalau di kelas 10 masih IPS. Ya, di IPS ada 5 rumpun mata pelajaran, ada sosiologi, antropologi, lalu ada geografi, ada ekonomi dan ilmu sejarah begitu. Mungkin begitu ya. Yang pertanyaan berikutnya mungkin Mbak Kartika yang bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Sari. Ya, untuk Bu Ratna ya pertanyaannya Kak, apakah di CIBI juga ada buku siswa IPS revisi dan bisa diunduh bebas? Jawabannya ada ya Bu Ratna, mungkin bisa mulai mengakses CIBI ya Bu tadi ya, buku.kemdikbud.go.id. Di situ ada buku-buku kita bisa diklik nanti untuk layar pencariannya itu buku ilmu pengetahuan sosial, nanti ada beberapa kelas, Ibu bisa lihat di situ. Dan untuk downloadnya itu bebas, Bu. Tidak kami kenakan biaya, jadi secara gratis. Seperti itu untuk umum. Mungkin pertanyaannya tentang ini Mbak, apakah bisa diperbanyak ya, difotokopi, mungkin begitu ya Bu Ratna ya? Boleh, Bu. Ya, Atau jadi kami print tidak sendiri? melarang ya, karena kan di buku tersebut sudah tertulis hak ciptanya ya, jadi kita tidak melarang untuk mendownload dan juga mengcopy secara bebas seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Dian Widiani, Ibu Dian. Mohon maaf, Ibu. Oh ya, Iya, saya baru sadar ternyata ini akun istri saya. apa? Ya, nggak Karena apa-apa. itu namanya apa? Ya, saya juga baru sadar tadi pas ngasih pertanyaan. Ya, baik. Bisa open kamera Pak mungkin Pak, karena Apa, Bu? berbeda kan foto dengan orangnya Pak. Ya, aduh malu nih, Bu. Kok malu? Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf, Bu. Perkenalkan nama saya Gilang. Saya mengajar di pengajar sosiologi. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah kalau nggak salah di CP sebelumnya itu kan ada penelitian sosial ya. Nah, sementara jelas banget gitu untuk di CP utamanya gitu. Tapi sementara di sekarang itu em, penelitian sosialnya hilang gitu. Nah, bahkan kemarin pun kita sempat melakukan kolaborasi, melakukan penelitian sosial, karena di secara irisan itu hampir sama gitu, kecuali ekonomi yang tidak terlihat gitu. Jadi kita melakukan kolaborasi. Nah, cuman di yang sekarang itu tidak ada gitu. Nah, sementara tadi Bu Sari memaparkan di bab 2 itu ada penelitian sosial. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, yang kedua mungkin ini masalah teknis sih sebenarnya. Di fase itu apakah idealnya pembelajaran IPS itu apakah secara blok ataukah tidak gitu. Misalnya sebulan pertama adalah ekonomi dulu gitu, guru ekonomi dulu. Terus selanjutnya bulan selanjutnya sosiologi. Nah, apakah seperti itu atau reguler saja? Nah, mungkin dua pertanyaan itu saja. Terima kasih. Silakan Bu Sari jawab pertanyaan dari Mas Gilang. Baik, terima kasih Pak Gilang. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Terkait CP sosiologi, kalau di sebelumnya kan memang ada penelitian sosial dan eksplisit disebutkan. Lalu sementara di CP yang terbaru kan tidak eksplisit. Tetapi kalau kita perhatikan kan ada keterampilan proses ya. Dan keterampilan proses itu sebenarnya langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan penelitian sosial. Karena di sini berupaya disajikan secara tematik, ya hampir kalau kita bicara tentang ilmu sosial itu kan peserta didik akan belajar secara tidak langsung penelitian sosial, sehingga materi itu ada di bab 2. Karena untuk mengakomodasi terkait dengan CP keterampilan proses. Nah, apakah Mengkampak ini ada gitu ya? Karena sekali lagi ini untuk menyiapkan pada fase lanjutan, fase F begitu. Kita memberikan dasarnya dulu ya. Kalau melakukan penelitian sosial ini langkah-langkahnya seperti ini. Nah,
Dan itu terkait dengan keterampilan proses dan hampir di semua mapel itu ada gitu. Nah, yang paling membedakan adalah geografi sama sejarah yang punya kekhasan, sehingga di situ dituliskan kekhasan penelitian sejarah, kekhasan penelitian geografi. Nah, itu seperti apa begitu. Jadi mengapa di bab 2 itu ada penelitian sosial, ya seperti tadi kita memiliki keterampilan proses, dan proses itu sebenarnya adalah apa ya, konkretnya adalah langkah prosedural ya melakukan penelitian. Lalu idealnya apakah bisa dengan secara blok atau tidak? Ini sebenarnya tergantung dengan satuan pendidikan menurut saya. Bapak Ibu lah yang paling tahu apakah sebaiknya sosiologi dulu atau reguler aja, 1 minggu itu 2 CP sosiologi, 2 CP geografi. Nah, menurut saya itu yang paling memahami adalah Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti apa untuk pengaturannya, implementasi IPS yang kelas 10 ini sebenarnya ada 4 mapel, walaupun ada tema antropologi ya. Ada 4 mapel, ada sosio, ada sejarah, ada geografi, dan ada ekonomi. Dan ini saya kembalikan ke sekolah Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin dari saya begitu, Mbak Kartika dan Pak Gilang, semoga bisa membantu ya. Baik. Kalau ini Bu, mungkin satu lagi. Kan kalau di buku tuh ada antropologi ya. Nah, sementara di sekolah tuh tidak ada guru antropologi. Nah, itu bagaimana ya? Baik, terima kasih. Saya izin langsung ya Mbak Kartika. Karena ini kan untuk mempersiapkan fase lanjutan ya. Di antro itu kelas 11 ada ya. Nah, sekali lagi kalau di fase ini kan masih mengenalkan. Jadi tema antro itu diesersikan di kelas 10 dan bareng dengan sosiologi kami memahami bahwa belum banyak sekolah yang memiliki guru antropologi. Nah, sehingga ini disisipkan dengan sosiologi begitu ceritanya. Semoga bisa membantu ya Pak ya, gitu. Jadi belum eksplisit antropologi bagaimana perkembangannya itu belum ada di kelas 10. Itu sudah ada, tapi itu ada di kelas 11 begitu. Tapi konten-konten tentang antro itu disisipkan melalui sosiologi, tema diferensiasi sosial budaya, dan saya yakin guru sosiologi itu semuanya udah pinter-pinter semuanya ya kalau untuk tema itu. Gitu. Semoga bisa menjawab begitu. Silakan Mbak Kartika. Terima kasih, Bu. Sama Bapak. Ya, terima kasih Bu Sari atas jawabannya. Mas Gilang mungkin bisa mengubah nama ya, nama tadi seperti yang saya bilang ya, Sobat Sibi semua yang baru join bisa mengubah namanya dengan instansinya. Jadi ini untuk kepentingan dokumentasi kita ya. Baik, kita lanjutkan lagi Bu. Ini ada pertanyaan. Kalau saya baca dalam satu bab ini kan materinya biasanya 2 disiplin yang berbeda, sehingga kadang membingungkan untuk digunakan. Mohon tipsnya supaya guru dan siswa tidak bingung. Ya, silakan Bu Sari. Baik, terima kasih. Karena sekali lagi CCP-nya itu kan IPS ya Bapak Ibu, walaupun kalau kita pelajari kan masih ada lapisan-lapisannya bahwa ini ilmu ekonomi, ini sejarah, ini geo, ini sosiologi. Nah, di bukunya juga diupayakan untuk tematik. Nah, kalau kita lihat di bab 1 itu 4 mapel itu ada ya Bapak Ibu. Lalu bab 2, 4 mapel juga ada. Nah, tetapi bab 3 dan bab 4, nah itu ada 2 mapel. Mengapa dipecah? Karena materinya tuh banyak sekali ya Bapak Ibu, sehingga nggak mungkin kalau kita 4 mapel dalam satu tema. Nah, selain itu juga akan membingungkan bagi Bapak Ibu gitu loh. Ini mana sosiologinya, ini mana antropologinya, mana sejarahnya, mana ekonominya, mana geografinya, sehingga dalam satu tema yang terutama yang bab 3, tema 3 dan tema 4 itu hanya 2 aja. Misalnya ada tema sejarah dan tema sejarah dan tema geografi begitu. Lalu ada tema sosiologi dan ekonomi. Nah, itu sebenarnya kelihatan sekali ini kalau bicara tentang stratifikasi sosial ini sosiologi. Nah, tapi kalau bicara tentang sejarah bank, lalu OJK ini ekonomi, apalagi laporan keuangan gitu ya. Lalu kalau bicara tentang kerajaan,
Majapahit, Kerajaan Hindu-Buddha, Kerajaan Islam, ini adalah materi sejarah karena konsep-konsep sejarah di situ dikuatkan tentang sebab akibat, diakronis, sinkronis, konsep manusia, ruang dan waktu. Lalu ini materi geografi ini di mana? Karena di situ jelas bahwa ada litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer. Ini adalah materinya geografi. Lalu kalau di bab 2 itu kan ada peta, ada penginderaan jauh, ada SIG. Ini adalah materinya geografi begitu. Jadi sebenarnya kelihatan jelas. Selain itu juga Bapak Ibu di awal tema atau di awal bab itu kan ada kayak mind map ya Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan banget kalau di mind map yang ini adalah mapel ekonomi. Kalau yang di mind map yang ini adalah mapel sejarah begitu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tips ke peserta didik, lihat di awal bab. Nah, itu ada mind map-nya begitu. Semoga bisa membantu ya Bapak Ibu. Begitu Mbak Kartika. Baik, terima kasih Bu Sari. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Amir Suhudin nih Bu. Mohon maaf, izin bertanya Ibu narasumber, pada fase E dan fase F, bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran menjadi bab? Terutama untuk fase F, memisahkan CP untuk menjadi materi di kelas 11 dan materi di kelas 12. Terima kasih Pak Amir Suhudin, SMA Negeri 17 Garut. Silakan Bu Sari, cara menurunkan CP Bu, menjadi bab. Baik, terima kasih. Nah, ini bicara tentang ini ya, kerangka buku ya. Bikin kerangka buku. Yang jelas kalau kita bikin kerangka buku ya kita harus menganalisis CP kembali tadi ke cara mengembangkan, merencanakan tujuan pembelajaran dan asesmen ya Bapak Ibu. Ya, apa harus kita lakukan? Satu, kita harus menganalisis CP. Lalu merencanakan tujuan pembelajaran dan alurnya. Lalu mengembangkan asesmen. Asesmennya mau seperti apa. Nah, bagaimana tentang kelas 11 ya, fase F? Nah, karena fase F itu kan sudah mapelnya udah sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Kalau saya kan pengembang CP khususnya untuk antro ya. Begitu. Kalau antro mungkin saya bisa menjawab bagaimana untuk menurunkannya dalam masing-masing bab kan biasanya kalau di nanti Puskur juga akan menerbitkan tentang panduan mata pelajaran ya. Di situ nanti akan ada contoh bagaimana TP-nya, lalu ATP-nya, lalu RPP-nya, dan mungkin juga modul ajarnya gitu ya. Kalau kelas 11 mungkin saya hanya bisa di antropologi saja sih Pak, yang lainnya sudah masing-masing pengembang CP. Tapi kalau pada dasarnya prinsipnya tetap sama ya, tetap harus menganalisis CP, lalu merencanakan TP, ATP, dan asesmennya. Mungkin seperti itu. Semoga bisa membantu ya Bapak Ibu. Satu lagi mungkin yang harus dipelajari adalah ini, buku panduan pembelajaran dan asesmen yang edisi revisi. Juga bisa diunduh ya Mbak Kartika ya. Gitu. Di laman Kemendikbud gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari atas jawabannya. Ya, jadi sangat menarik ya untuk penurunan CP menjadi bab. Ya, ini yang terakhir mungkin ya Bu Sari dari Pawang Sajaya nih. Jadi ini ada pertanyaan, maaf CP terbaru saya bolak-balik baca fenomena geosfer tidak tertulis. Apakah benar fenomena geosfer tidak tertulis? Begitu Bu Sari. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Wangsa. Kebetulan Pak Wangsa salah satu tim ya pembang CP geografi. Jadi sudah hafal betul CP geografi seperti apa gitu. Terima kasih Pak atas masukannya. Yang pertama, kalaupun tulisan yang di CP terbaru fenomena geosfer tidak ada, tapi di buku sudah mengakomodasi ya Pak ya, bahwa capaiannya untuk CP geosfer itu adalah litosfer, hidrosfer, dan atmosfer begitu. Jadi ini harapannya bisa mengakomodasi ini loh fenomena geosfernya walaupun mungkin nggak stated, mungkin seperti itu ya. Makasih ya Pak Wangsa, begitu. Semoga bisa menjawab. Gitu Mbak Kartika. Baik, untuk fenomena geosfer sendiri sebenarnya ada juga Ibu di fase F gitu, mungkin untuk lebih mendalamnya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Sari Oktaviana atas paparan materi dan juga waktu yang telah diberikan. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu guru dan juga kepala sekolah seluruh Indonesia ya yang telah bergabung pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di sekolah dan diharapkan
Bapak Ibu juga dapat membagikan kepada rekan guru lain terkait pengetahuan yang sudah diperoleh dari hasil paparan materi malam ini. Baik ya, terkait sertifikat akan dikirimkan ke email Sobat Sibi masing-masing. Lalu rekaman webinar ini akan diunggah di kanal YouTube resmi Pusat Perbukuan, yaitu Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nantinya informasinya melalui Instagram sibi_Kemdikbud. Sobat Sibi, tetaplah terhubung dengan kami, Pusat Perbukuan, dengan mengakses laman sibi buku.kemdikbud.go.id. Ya, jadi untuk yang baru pertama kali mengetahui bisa mengakses laman sibi dan juga mengikuti laman Instagram @sibi_Kemdikbud dan juga laman YouTube dengan nama kanal Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Demikianlah rangkaian acara webinar Buku Pendidikan Kemdikbud Ristek episode 3, Ngobrol Seru, Buku Ilmu Pengetahuan Sosial, SMA MA kelas 10. Saya Kartika, mewakili seluruh tim Pusat Perbukuan mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam membawakan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.